Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Wahyu Yuda Pratama, Wafik Ayu Putri Antini, Adi Setiawan Nugroho, Gilang Karisma Riyandanu, dan Melson Bagau. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Definisi penilaian kinerja. Menurut Rifai dan Basri, penilaian kerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Menurut Dessler dan Syahyuni, penilaian kerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan di masa lalu relatif standar kinerjanya. Menurut Mattis dan Jackson, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi beberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada karyawan. Tujuan dan pentingnya penilaian kerja dibagi menjadi 7. 1. Mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan. 2. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian. 3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin. 4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. 5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. 6. Secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya. 7. Hasil penelitian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Kegiatan sistem manajemen kinerja. Fase planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis. Prosesnya berlangsung top-down, ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan diturunkan ke bawah. Fase ongoing dan monitoring. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Dalam tahap ini, manajer di setiap divisi juga wajib memberikan feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan meningkatkan kinerja mereka sebelumnya. Fase checking dan reviewing. Evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Fase ini juga menilai kinerja karyawan dalam periode tersebut, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan. Fase reward. Fase terakhir dari sistem manajemen kinerja, dan siklus berulang lagi dari awal. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Metode penilaian kinerja. Setiap perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan atau performance review secara periodik. Penilaian tidak hanya berguna dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja karyawan, tapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait kelanjutan hubungan kerja dengan karyawan, dihentikan atau dilanjutkan. Selain itu, hasil evaluasi juga menentukan pemberian reward kepada karyawan. Metode penilaian kinerja, traditional assessment. Manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Manajemen by Objectives atau MBO. Menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap: planning, monitoring, reviewing. Metode ini cukup baik untuk membangun komunikasi atasan bawahan dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Metode penilaian kinerja 360 degree feedback. Menggunakan umpan balik dari lingkungan pengaruh di sekeliling karyawan
yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen atau pelanggan, dan laporan langsung. Penilaian kinerja ini meliputi 5 komponen: self-partial, manager review, peer review, subordinate appraising manager atau SAM, silent review. Assessment center menggambarkan bagaimana orang lain mengamati dan menilai karyawan dan pengaruhnya bagi kinerja karyawan. Penilaian dilakukan dengan metode partisipasi dalam simulasi sosial, diskusi informal, latihan pencarian fakta, pengambilan keputusan, dan permainan peran. Metode penilaian kinerja yang kelima, behaviorally anchored rating scale. Pekerjaan secara kualitatif dan kuantitatif. Bartsch membandingkan kinerja karyawan dengan contoh perilaku spesifik yang diberi rating angka. Standar perilaku tersebut menjadi dasar penilaian kinerja. Psychological appraisals. Penilaian psikologis lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasikan potensi tersembunyi dalam diri karyawan. Fokus metode ini adalah analisis kinerja masa depan ketimbang kinerja masa lalu karyawan. Metode ini digunakan untuk menganalisis 7 komponen utama kinerja karyawan, yaitu keterampilan interpersonal, kemampuan kognitif, kemampuan intelektual, kepemimpinan, karakter, kepribadian, kecerdasan emosional, keterampilan terkait. Metode penilaian kinerja 7. Human Resource Cost Accounting menilai kinerja karyawan melalui manfaat moneter yang dihasilkan untuk organisasi. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan biaya mempertahankan karyawan atau biaya perusahaan dan kontribusi karyawan atau nilai moneter yang diperoleh oleh perusahaan.